Assalamualaikum. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi sama video keseharian aku, video sederhana dari aku. Lagi-lagi temenin aku nguprek di dapur ya bunda-bunda. Dan sekarang ini aku tuh lagi bikin makanan. Walaupun dasarnya aku ini nggak pintar bebikinan, tapi demi anak tercinta ya udah aku masain aja buat bikin makanan yang emang anak aku mau dan dia suka. Yang pertama di sini aku tuh lagi bikin inti kelapa gitu ya. Kalau aku sih nyebutnya enten-enten. Kalau bikin kayak ginian mah masih gampang lah ya. Ini aja aku udah selesai kan bikinnya. Yang penting semua bahan-bahannya itu udah ada. Oke, entennya tadi udah jadi. Sekarang aku lanjut lagi buat ke tahap yang berikutnya. Di sini ada 1/4 tepung terigu, kemudian aku tambahin sama 2 sendok tepung tapioka atau aci, sama sedikit garam. Kemudian ini aku masukin 2 sendok minyak goreng dan berikutnya tinggal ditambahin air secukupnya bertahap ya sampai benar-benar kekentalannya itu sesuai dengan kemauan kita. Oh iya, sampai lupa ini aku belum bilang ya aku tuh mau buat apa. Jadi ceritanya kali ini tuh aku mau buat dadar gulung ya bunda-bunda, karena waktu kemarin itu beli sedikit anakku tuh doyan, makanya sekarang aku mau cobain bikin buat anak aku. Ya wis, lanjut lagi. Ini untuk adonan kulitnya itu udah pas ya. Sekarang tinggal aku saring aja biar tepung-tepung yang menggerindil itu nggak ikutan masuk, soalnya kalau nggak disaring kayak gini nanti tuh bakalan jelek. Nah, dari 1/4 tepung terigu tadi jadinya tuh segini. Ini niatnya aku tuh pengen berkreasi gitu pun. Jadi untuk adonannya mau aku sisihin dulu sedikit sebelum aku kasih pewarna. Nggak usah banyak-banyak lah ya, cukup 2 centong aja. Oke, setelah tadi aku udah nyisihin, sekarang buat adonan utamanya ini mau aku kasih pewarna, dan yang aku punya itu warna merah. Kan kalau biasanya dadar gulung itu identik sama warna hijau ya, warna pandan gitu, tapi gimana aku adanya punyanya warna merah. Tapi walaupun warnanya itu merah, kuning, hijau ataupun biru, ya nggak bakalan berpengaruh sama rasanya. Ya wes, ini aku langsung aja ke proses pembuatan kulitnya. Berhubung yang aku punya itu teflon kecil sekuplek yang imut-imut kayak gini, dan ini aja itu gratisan dari Lazada atau Tokopedia gitu, aku lupa. Biasalah promo pengguna baru, lumayan 0 rupiah. Nah ini nih pun yang aku sebut tadi berkreasi, tapi malah hasilnya kok amburadul. Maksudku tuh pengen bikin jadi bertotol-totol motif cantik gitu loh. Ya mohon maklum aja lah ya, amatiran aku ini. Nggak apa-apa, nggak penting mau motifnya kayak gimana, mau motif zebra, mau motif polkadot atau apa, yang penting tuh rasanya. Apalagi ini kan bukan buat dijual, cuma buat anak aku aja, dan aku yakin sih pasti anak aku juga bilang ini tuh enak karena buatan ibunya sendiri. Nah ini dia dadar gulung ala-ala ibunya Sanum udah jadi. Mohon maaf ya kalau hasilnya itu nggak bagus. Oke, untuk percemilan ataupun takjilnya udah jadi. Sekarang aku mau lanjut masak-masak, dan seperti biasa aku masaknya itu selalu yang simple-simple. Nah kalau ini aku lagi goreng ikan ya. Aku gorengnya cuma 3 aja, 1 buat aku, 1 buat Sanum, dan 1 buat ayahnya. Lagian mau goreng banyak-banyak juga mau buat apa, takutnya mubazir kan, malah nanti nggak kemakan jadi keras kebuang. Goreng ikannya tadi udah selesai. Sekarang aku lanjut lagi di wajan dan minyak yang sama, cuman aku kurangin sedikit untuk menggoreng si jengkol. Si bau tapi nikmat ini tuh bisa banget jadi penambah nafsu makan ya. Mau dimasak modelan apa aja bakal tetepan enak. Jadi ini jengkolnya tuh mau aku bikin sambal jengkol gitu ya bunda-bunda, yang pasti bakalan pedes banget. Nah setelah tadi jengkolnya udah aku goreng tapi nggak nyampe kering-kering banget, sekarang aku lanjut buat numis bumbunya. Kalau untuk bumbunya ya seperti biasa, bawang putih, bawang merah, sama cabai yang banyak diulek. Terus tadi aku tambahin sama irisan tomat. Setelah tadi bumbunya matang, langsung aja aku tambahin air. Kemudian ini aku proses seasoning ya, aku tambahin kaldu ayam, micin, sama gula. Dan ya udah deh, tinggal dimasukin jengkolnya tadi. Kemudian diodak-aduk, digongsrang-gangsreng, diwolak-walik. Waduh, sambal jengkol ini mau dimakan sama nasi anget doang tuh udah ya Allah enak banget pasti. Ya walaupun nanti resikonya itu kamar mandi bakalan wangi banget. Oke, tadi bikin takjilnya udah, bikin lauk makannya juga udah. Sekarang aku lanjut lagi mau bikin perminumannya. Nah ini aku punya cincau hitam ya, karena lumayan gede jadi aku potong aja sebagian. Kemudian si cincaunya, atau kalau aku sih nyebutnya gudir, aku serut panjang
panjang-panjang kayak gini. Nah, jadi ini ya yang disebut sama Sanum tuh cacing, soalnya panjang-panjang kayak cacing. Selanjutnya di sini aku punya 2 bungkus minuman cappuccino. Ini mau aku larutkan pakai air panas biar gulanya itu larut. Kalau aku nih ya emang jujur suka banget sama yang namanya es kopi, mau rasa apa aja. Tapi karena kalau cincau itu kan seringnya dipadukan sama cappuccino, ya udah jadi ini aku pakainya kopi yang rasa cappuccino aja. Terus ini nggak lupa ya buat butiran coklatnya itu aku masukin juga. Diaduk-aduk biar semuanya itu tercampur rata dan tinggal dimasukin si cincau yang udah tadi aku serut. Ini ada yang kotak-kotak juga, ini ulahnya Pak suami. Tadinya mau dibulat-bulatin biar kayak boba gitu tapi nggak ada cetakannya. Berhubung sebentar lagi azan maghribnya udah berkumandang, jadi ini mau aku siap-siapin aja ke gelas langsung. Gelas yang pertama pastinya buat Pak suami karena katanya saru kalau perempuan ngeduluin suaminya. Terus ini yang kedua buat anak tercinta aku, anak soleha aku, Sanum. Sanum tuh emang suka banget ya sama es cacing kayak gini. Oke, yang terakhir ini punyanya aku karena aku kan tadi udah ngeduluin suami aku, jadi aku bisa dibilang istri soleha ya dapetnya jatah banyak. Gini nih enaknya terakhiran dapetnya jatah banyak. Aduh, percaya nggak sih kalau es kopi kayak gini tuh enak banget rasanya, nyes gitu di tenggorokan. Oke, kalau gitu makasih ya udah mau ngikutin kegiatan aku sore ini menyiapkan menu buat berbuka puasa.